Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H itu negara menjamin setiap warga negaranya bertempat tinggal di rumah yang layak huni dengan lingkungan yang sehat. Perintah atau amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar. Kementerian Perumahan Rakyat di masa lalu, kemudian Kementerian PUPR, dan sekarang menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Itulah yang kemudian menerjemahkan rumah yang layak huni itu bukan hanya untuk keluarga-keluarga, tetapi juga untuk para santri-santri yang tinggal, misalnya dia 6 tahun di pesantren, kemudian asrama santrinya itu tidak layak huni. Nah, ini termasuk rumah-rumah yang kita perbaiki. Ketika ada satu rumah susun, tsunami tadi, itu sertifikatnya bareng-bareng atau gimana ya, Bu? Itu kan tanahnya satu, Bu. Ini membangunkan macan tidur yang kedua, Mas. Bagi para milenial, ini kan tantangan ke depan mungkin semakin berat, walaupun peluang katanya juga semakin terbuka lebar. Tapi yang pasti, pertambahan penduduk di seluruh dunia, tidak di sini bisa saja, itu semakin pesat. Sedangkan tanah, ya itu aja, tidak pernah bertambah. Bahkan mungkin ada yang berkurang dengan perubahan iklim, misalnya dari tenggelam dan lain sebagainya. Nah, apa nih yang bisa Ibu sampaikan ke generasi muda ini dalam rangka contohnya memahami tadi, oke lah, jangan selalu mindsetnya rumah tapak nih, bisa rusuh atau gimana, Bu? Kalau yang dulu saya masih muda ya Mas, ngopo Mbak Maharani sosialisasi neng desa, neng poto ya jauh tanah, ngopo tinggal di rumah susun gitu ya. Budaya kita bukan tinggal di rumah susun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. WNB Lovers, kali ini kita kedatangan tamu. Di depan saya sudah hadir. Beliau adalah Ketua Pusat Studi Hukum Pertanahan dan Perumahan Universitas Nusa Bangsa. Selamat datang Ibu Maharani. Terima kasih, selamat sore Mas Dwi. Ya. Mohon maaf, saya 3 hari sudah ini flu terus. Oh iya, malah kami yang minta maaf ini, Bu, mengganggu orang sedang flu. Kami yang senang diganggu. Nanti klop, Bu, ya? Klop. Satu suka mengganggu, satu suka diganggu. Betul. Ya. Baik Ibu, yang pertama terima kasih atas kehadiran Ibu sudah berkenan mampir di podcast kami. Di tengah kesibukan tentunya. Iya, luar biasa Mas. Perjalanan tugas dan fungsi tentunya. Iya. Baik Ibu, kalau WNB Lovers mungkin masih bertanya-tanya ini, sebenarnya apa itu Pusat Studi Hukum dan Pertanahan, Pusat Studi Hukum Pertanahan dan Perumahan. Kemudian di sini ada Ibu Maharani. Monggo Ibu bisa bercerita siapa nih seorang Ibu Maharani dan bagaimana kiprah sampai ke dalam bergabung di Pusdi. Ya, terima kasih Mas Wi dan selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan masuk PNS itu tahun 1980. 80? Ya, Mas Dwi. Ya. Dan kemarin baru saja pensiun di usia 65 tahun. Tahun ini, Bu, ya? Iya, tahun ini, bulan Oktober kemarin. Nah, perjalanan saya selama menjadi PNS itu saya mengabdi di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama itu saya mengemban tugas sebagai Direktur Konsolidasi Tanah. Tugas saya itu menata bidang-bidang tanah yang tadinya tidak beraturan menjadi beraturan. Itu menjadi teratur. Yang kedua, saya mengemban tugas menjadi Kepala Pusat Hukum dan Humas di BPN RI. Di sana saya menjalani tugas untuk membuat seluruh regulasi terkait dengan pertanahan dan kemudian menyuruhkannya atau mensosialisasikannya kepada masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga, Mas Dwi, saya mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Litbang BPN RI. Nah, saya merasa bersyukur sekali setelah saya menggeluti tugas di Pusat Hukum yang bekerjanya adalah membuat regulasi, maka di Puslitbang saya meneliti segala permasalahan pertanahan untuk kemudian menjadi sebuah naskah akademis yang nanti akan dibuat peraturan. Jadi ada penelitian ketika peraturan lama itu sudah tidak dapat digunakan, kita membuat peraturan yang baru itu. Jadi saya sangat bersyukur, sangat mensyukuri
ketika kok jabatan-jabatan itu kemudian nyambung. Iya betul. Terakhir Mas Dwi di BPN RI saya kemudian menjabat sebagai inspektur. Ya. Tugasnya antara lain adalah mengawasi pekerjaan teman-teman yang ada di daerah. Auditor. Ya, seperti itu Mas Dwi. Nah, kemudian saya mendapat tawaran dari Kementerian Perumahan Rakyat, gitu ya. Karena di BPN RI selain hukum pertanahan, saya juga menekuni hukum rumah susun. Dari situ ya Bu ya? Ya, dari situ kemudian saya merasa kok pas banget ini saya bisa memanfaatkan pengetahuan saya di bidang rumah susun untuk kemudian membantu di Kementerian Perumahan Rakyat menyusun regulasi di bidang perumahan. Kebetulan saya menjabat menjadi Kepala Biro Hukum kembali. Kalau di BPN itu Pusat Hukum dan Humas, kalau di Kementerian Perumahan Rakyat itu adalah Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian. Jadi itu juga sangat nyambung, karena selain saya menggeluti bidang hukum kembali, kepegawaiannya saya akan melakukan pembinaan SDM-nya di sana. Seperti itu Mas Dwi. Nah, kemudian Kementerian PU bergabung dengan Kementerian PR menjadi Kementerian PUPR. Saya mendapat amanat dari Pak Menteri Pak Basuki Hadi Mulyono sebagai Direktur Hukum dan Umum di sebuah lembaga yang disebut BLU Pusat Pembiayaan Perumahan. Nah, saya di sana sekitar hampir 3 tahun. Kemudian diutus melamar menjadi Widyaiswara Ahli Utama. Kita tes dulu dan akhirnya sisa dari perjalanan PNS saya menjadi Widyaiswara Ahli Utama. Widyaiswara Ahli Utama di Kementerian PUPR. Soalnya kalau pada pemerintahan sekarang dipisah kembali PU dan PR. Nah, oleh sebab itu nyambung ke Pusdi oleh sebab itu pasca pensiun saya merasa kok eman-eman ketika hukum pertanahan yang insya Allah dengan hukum perumahan yang saya kuasai ini kemudian tidak dimanfaatkan lagi bagi masyarakat banyak. Nah, saya dilamar oleh Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor untuk ditawari menjadi Ketua Pusdi di sini di UNB, dan pilihan yang paling tepat Pusdi ini adalah hukum perumahan, pertanahan dan perumahan. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya negara ini sedang mempunyai program untuk membangun 3 juta rumah. 3 juta rumah 1 tahun, yang itu tentu antara tanah dan rumah tidak pernah terlepas. Tidak pernah terlepas. Setiap kita butuh rumah, pasti kita memerlukan tanah. Tanah dalam arti lahan ya Bu? Untuk pembangunan rumah. Kalau yang tadi Bu, 3 juta rumah tiap tahun, itu dimulai dari pemerintah sekarang atau sebelumnya memang sudah mulai itu? Sebelumnya 1 juta. 1 juta? Mas Dwi, 1 juta waktu kita bergabung dengan PUPR, perumahannya itu lembaganya adalah Ditjen Perumahan, itu membawai tugas membangun 1 juta rumah 1 tahun, baik itu rumah tapak maupun rumah susun. Saat ini kita membangun 3 juta rumah dan pasti saya yakin kita harus fokus kepada penyediaan tanahnya. Rumah itu kenapa harus dibangun, pasti yang dicari pertama letaknya di mana. Bahkan teman-teman developer itu jobnya adalah 3 hal yang paling penting untuk menjual rumah adalah lokasi dan lokasi. Seperti itu. Betul. Tapi memang kalau kita lihat nilai sebuah rumah itu dari lokasi. Lebih bagus rumahnya tidak seberapa bagus atau jelek, tapi lokasinya bagus. Kapanpun mau dibangun, gampang. Betul. Dan nilai jualnya juga semakin meningkat. Gitu. Nah, mungkin ini Bu, kalau kita melihat pemerintah yang saat ini sangat getol melakukan program pembangunan perumahan, baik pemerintahan pada masa Presiden Jokowi maupun sekarang Presiden Prabowo, dari 1 juta menjadi 3 juta. Sebenarnya kalau mau flashback ke belakang, itu latar belakangnya gimana tuh? Bisa seperti itu ya ceritanya gimana? Karena seperti ini, Mas Dwi, mohon maaf kalau datanya tidak update kita itu masih punya backlog rumah. Kebutuhan rumah itu sekitar 13 juta. 13 juta seluruh Indonesia baik itu rumah tidak layak huni maupun memang orang yang tidak punya rumah, hanya tinggal di rumah-rumah kardus seperti itu Itu kemudian padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H itu negara
menjamin setiap warga negaranya bertempat tinggal di rumah yang layak huni dengan lingkungan yang sehat. Perintah atau amanat konstitusi. Undang-undang, ya, undang-undang dasar, ya. Itu maka diterjemahkan oleh negara menjadi dua undang-undang pasti. Ya. Yang pertama Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang kedua adalah Undang-Undang Rumah Susun. Oh. Nah, amanat itu diterjemahkan dalam undang-undang untuk mencapai bahwa setiap warga negara harus memperoleh rumah yang layak. Nah, rumah Ya. yang layak itu diterjemahkan sebagai rumah yang dihuni. Sehingga Kementerian Perumahan Rakyat di masa lalu, kemudian Kementerian PUPR, dan sekarang menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, itulah yang kemudian menerjemahkan rumah yang layak huni itu bukan hanya untuk keluarga-keluarga, tetapi juga untuk para santri-santri yang tinggal, misalnya dia 6 tahun di pesantren, kemudian asrama santrinya itu tidak layak huni. Nah, ini termasuk rumah-rumah yang kita perbaiki. Termasuk kategori itu. Ya, Artinya bisa gini Bu, kalau rumah tempat tinggal ini kan jelas ya, Ya. satu kakak satu rumah misalnya. ya, Terus kalau santri itu hitungannya, misalnya kita ambil contoh pesantren ya, santri ya, tadi. ya. Kan misalnya kalau santri itu apa sih namanya Bu ya? Untuk barak. Baraknya Ya, itu. ya. Itu hitungannya per barak atau per santri atau bagaimana? Ya. Sebetulnya kita punya sebuah ukuran atau tipe seberapa luas sih orang ini bisa bergerak. Oh, iya, untuk betul. berarti misalnya satu barak itu luas ada sekian tempat tidur, sepanjang dia sirkulasinya bagus, dan itu sudah mencukupi. Berarti kebutuhan per meter persegi per orang. Sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. Ya. Dari situlah kemudian misalnya kalau ada santrinya 20 orang, maka luasannya berapa, Ya. terus seperti apa itu sudah jelas ya. Sudah, itu namanya tipikal yang harus kita persiapkan. Nah, Mas Dwi, kita juga punya jenis-jenis rumah ya. Oh iya. Nah, Ya. yang pertama adalah rumah komersil. Itu sudah jelas kita tahu semua, yang kita beli dengan harga yang tidak dibatasi oleh pemerintah. Ya, kalau punya uang banyak silahkan beli, monggo. Bisa beli rumah mewah, bisa beli rumah apa saja, monggo, tergantung adanya uang. Ya. Nah, yang kedua itu disebutnya rumah umum. Rumah umum itu adalah rumah di mana harga jualnya ditetapkan oleh pemerintah. Oh. Ada misalnya rumah tapak itu sekitar 150 juta, kalau rumah susun sekitar 300 juta. Nah, itu sudah ditetapkan. Itu maksimal maksudnya. Ya, maksimal Maksimal. itu untuk para MBR. Masyarakat dengan penghasilan rendah. ya, yang tentu punya keterbatasan daya beli. Nah, untuk itu kita juga disubsidi dengan tadi yang saya bekerja terakhir itu di BLU PPDPP. Oh, BLU tadi. Ya, itu memberikan bantuan stimulan kredit gitu ya, selama 20 tahun, yang 1 bulannya itu hanya sekitar 800.000 Oke. untuk rumah MBR. MBR yang Ya. tadi 150 juta tadi ya. Ya, itu dikredit. Itu yang rumah umum. Rumah umum. Nah, yang kita maksud tadi dengan pesantren, dengan misioneri yang untuk pastor-pastor Ya, ya, kemudian ada asrama-asrama mahasiswa, kemudian ada rumah-rumah pasca bencana, ya. ya, dan itu disebutnya rumah khusus. Oh. Ya, jadi ada rumah komersil, ada rumah umum, ada rumah khusus. Nah, kalau yang sering saya dengar nih sekarang kan ada rumah bersubsidi. Ya. Itu apakah kategori tersendiri atau Ya. tadi rumah umum yang diberikan subsidi atau seperti apa? Ya, rumah umum, betul Rumah sekali. umum, ya. Rumah umum yang diberikan subsidi karena itu masyarakatnya terkategori berpenghasilan rendah, tetapi dia masih punya penghasilan sehingga dia mampu untuk membayar kredit. Kemudian kita ada, mungkin Mas Dwi juga dengar, ada rusunawa. Ya. Rusunawa itu sewa, tetapi cuma mungkin satu bulannya itu sekitar 100.000 sampai 300.000 misalnya. Nah, itu oleh sebab itu undang-undang juga mengatur bagaimana seseorang itu bisa digratiskan, bagaimana menyewa, bisa disewa rumah itu, kemudian bagaimana bisa dikredit 20 tahun gitu Ya. Sekarang kita juga sudah punya lembaga tapera gitu ya. Kemudian juga monggo yang memang mampu membeli dengan rumah-rumah komersil. Nah, menarik nih Mas Dwi, ketika kita bicara pembangunan rumah komersil, maka para pelaku pembangunan rumah komersil jangan kemudian menumpuk uangnya begitu saja, dia Oke. diwajibkan untuk membangun yang disebut program huni yang berimbang. Oh, Ya. jadi gimana tuh, Bu? Kalau dia rumah tapak, misalnya saya adalah developer membangun 1.000 rumah tapak yang komersil, Ya. yang mewah, saya diwajibkan membangun 3.000
rumah MBR. Berarti dari 1.000, 3.000, Ya. 30%. Ya, 1, 2, 3 gitu. Oh. 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, 3 itu rumah MBR, Oh. rumah umum. Apa namanya, perbandingannya? Ya, ya. Oh, harus seperti itu ya? Ya, kalau untuk apartemen mewah itu diwajibkan membangun 20% kali luas lantai untuk menjadi rumah susun umum. Nah, ini Bu, benar Bu. Tadi yang kewajiban developer membangun 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, 3 rumah yang sederhana. Ya. Nah, itu apakah dalam satu hamparan yang sama atau diperbolehkan misal yang rumah mewah di apa mungkin namanya klaster yang ini, rumah yang menengah klaster yang ini yang sederhana di tempat lain atau seperti apa? Ya, kalau secara peraturan kebetulan saya membantu menyusun undang-undang perumahan dan kawasan permukiman juga undang-undang rumah susun. Salah satu pasal yang menyebutkan itu dapat dibangun dalam satu hamparan, ya. Tetapi apabila tidak dapat dibangun dalam satu hamparan, boleh dibangun di lokasi sepanjang masih dalam satu kabupaten atau satu kota. Oh. Ya. Nah, kalau banyak sekali Pemda-Pemda mempunyai kebijakan untuk hunian berimbang ini. Kalau misalnya pada akhirnya si developer itu tidak bisa memperoleh tanah untuk yang rumah sederhananya, maka Pemda bisa juga memungut semacam restribusi. Nanti Pemda akan mengelola restribusi itu, kemudian memakai tanah Pemda atau nanti akan membeli tanahnya. Oh, jadi nanti dikumpulkan lebih beberapa peran developer. Pemda. Ya. Tapi tetap misalnya gini Bu, kalau kita ngomongin mungkin agak berkembang sedikit ini Bu ya. Barangkali salah satu kendala yang dihadapi dalam program ini kan, kalau terutama di kota-kota besar ya, itu tanahnya di mana nih? Nah, seandainya ada kota, anggaplah Bogor aja lah. Bogor mau mengembangkan seperti itu, developer mau masuk, ternyata nyari lahannya di Bogor udah nggak ada. Memungkinkan nggak Bu ketika nanti dilempar keluar dari daerah Bogor? Nah, sebetulnya filosofisnya seperti ini Mas Dwi, bahwa Pemda kan ditarik dulu ke nasional ya, bahwa negara bertanggung jawab merumahkan warga negara dengan ketersediaan rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat. Itu dilimpahkan kepada gubernur, dilimpahkan kepada bupati atau wali kota. Jadi tanggung jawab bupati atau wali kota lah yang itu menggalakkan developer-developer di lingkungannya membangun hunian berimbang di dalam kabupaten atau kotanya. Itu ya. Oleh sebab itu saya merasa bersyukur datang ke podcastnya UNB ini karena sebenarnya kita mempunyai banyak sekali jenis-jenis tanah yang bisa kita manfaatkan atau kita optimalisasikan pemanfaatannya dalam rangka mendukung program 3 juta rumah ini. Ya, banyak sekali. Jadi ini kita di Bogor ya. Di Bogor itu ada juga tanah-tanah pemerintah daerah, ada tanah mungkin dari pemerintah pusat, ada tanah-tanah wakaf, ada tanah-tanah terlantar mungkin yang itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Sementara kita program 3 juta rumah ini penuh dengan persoalan tanahnya di mana. Nah, ini sebetulnya dua sisi yang kemudian harus kita kawinkan nih Mas. Betul. Tapi misalnya gini Bu, kalau kita contoh ya mungkin case-nya di Bogor, kota Bogor ya Bu ya. Kalau kita bicara kabupaten sih sudahlah, memang masih banyak tempat. Kalau kota Bogor seandainya in case gitu terjadi tidak menemukan lahan gitu. Tadi pertanyaan saya, boleh nggak sih misalnya kerjasama entah apapun bunyinya dengan kabupaten sebelah misalnya? Sepanjang begini Mas Dwi, tujuan utama adalah merumahkan warga kota Bogor. Itu dulu. Gitu. Jangan kemudian begitu kita taruh warga kota Bogor di Kabupaten Bogor, warga Kabupaten Bogor juga berebut tanah untuk bangun rumah, nggak ada. Itu tanggung jawab. Oleh sebab itu Mas Dwi, selain tanah-tanah yang saya sebutkan tadi, sebetulnya masih banyak sekali permukiman umum yang bisa kita tata ke vertikal. Jadi salah satu pilihannya itu vertikal, rumah susun. Kita bisa membuat 15 lantai misalnya, tergantung tata ruangnya ya. Itu dari penataan kumuh yang 5.000 meter, untel-untelan, nggak bisa punya rumah yang layak huni, kita tata vertikal ke atas. Meskipun itu rumah-rumah masyarakat. Di Bogor banyak sekali area-area kumuh yang itu milik masyarakat yang itu bisa kita vertikalkan. Tadi mohon maaf Bu,
lahan-lahan kumuh yang milik masyarakat. Ya. Bisa divertikalkan. Nah itu terkait dengan itu gimana Bu? Nanti kan gini, misalnya si A punya lahan 100 meter, si B punya lahan 75 meter, Ada yang cuma 20 ada yang cuma 20 meter, terus Ya. baginya gimana nih? Ya, Mas Dwi, aduh ini membangunkan macan tidur. Jadi saya teringat ketika tugas tadi menjadi Direktur Konsolidasi Tanah BPN RI, kita membangun, kemudian saya menjadi Kepala Pusat Litbang, kita membangun sebuah penelitian Ya. yang disebut konsolidasi tanah vertikal. Oke. Jadi pertama kita lakukan dulu identifikasi dan inventarisasi masyarakat yang menempati 5.000 meter tadi. Ya. Kita hitung Hmm. berapa orang, kemudian kita nilai, kita minta bantuan appraisal. Ini kalau 20 meter dengan rumah seperti ini berapa dan seterusnya. Kita punya daftar hasil identifikasi dan inventarisasi tadi, subjek dan objek termasuk harga Ya. nominalnya. Kemudian kita bisa mengundang investor untuk membangunkan, kalau 5.000 meter itu bisa 3 tower ya, kita bisa bangun 3 tower di sana. Tentu kita harus, kalau konsolidasi tanah itu harus sama-sama nyaman antara investor dengan masyarakat. Ya. Kita bangun kesepakatan, boleh juga dengan akta notarial misalnya, supaya ada kekuatan hukum antara masyarakat dengan investor. Nah, masyarakat semula yang pemilik tanah di bawah tadi, mungkin ada sertifikat hak milik, ada sertifikat hak guna bangunan, ada yang tidak punya sertifikat, tapi sudah dinilai tadi, kita rumahkan di unit-unit apartemen baru. Kita boleh menyebutnya, kalau rumah susun mungkin nanti tidak diminati, boleh disebut apartemen rakyat gitu. Oke. boleh. Biar lebih kerenan dikit. Ya, kerenan dikit. Nah, itu kita hitung misalnya, oh ternyata yang di bawah yang 20 meter tadi cuma dapat 20 juta, ya lah pakai DP. Gitu. Nah, sisanya nanti bisa diangsur selama 20 tahun dengan yang tadi lembaga kalau sekarang ada Tapera, kalau dulu yang tadi BLU perumahan, ya pembiayaan perumahan tadi, seperti itu. Nah, misalnya kalau tadi ya, berarti anggaplah di lahan yang 5.000 meter tadi, berarti prosesnya itu pembebasan lahan dulu gitu. Ya, Gimana? sebetulnya tidak ada pembebasan. Oh, tidak ada? Adanya kerjasama. Konsolidasi itu gitu, kerjasama. kerjasama. Developer tidak membeli tanah, tetapi itu tadi dari hasil identifikasi dan inventarisasi, tentu kewenangan Pak Bupati dan Wali Kota menetapkan itu lokasinya. Ya, ya. Nah, supaya ada kekuatan hukum tidak pindah-pindah gitu ya, dan tidak terbengkalai, tidak ada kesinambungan misalnya, itu sangat kita khawatirkan. Maka ditetapkan dulu lokasi konsolidasi itu oleh Bupati atau Wali Kota. Nah, kemudian mulailah dilakukan desain penataan ulang kan. Nah, nanti dari 3 tower itu luar biasa menarik nih Mas Dwi. Ya. Siapa sih yang tidak mau untung? Iya, Jadi dong. rakyat harus untung gitu ya. Developer juga harus untung. Ya. Silahkan yang 1 tower dipakai developer untuk komersil Oh. gitu ya. Yang sebelah lagi mungkin bisa disewakan untuk kantor-kantor dan sebagainya gitu ya. Yang punyanya rakyat ini, yang tadinya rakyat tidak punya NCK gitu ya, kumuh di bawah, Ya. sekarang sudah punya apartemen rakyat ya, dengan tipe 21 atau 27 misalnya, tapi dia punya kamar yang cantik, difasilitasi AC misalnya, kemudian ada liftnya karena 15 lantai. Nah, seperti itu tentu mencerminkan hunian yang sehat dan layak. Berarti kalau mungkin saya bahasakan secara sederhana, masyarakat yang terlibat dalam misalnya penataan ulang tadi itu bisa dianggap sebagai investor ya. Jadi misalnya saya punya lahan sekian meter, gitu ya. Betul. Nah, Ada 2 pilihan Mas Dwi. Ada kita, kalau saya ngejok itu ya, kalau penyuluhan konsolidasi tanah itu ya, Bapak Ibu bisa tidur-tiduran saja, diserahkan kepada investor bagaimana nanti pengelolaan, ada kutip ya, keuntungan Bapak dan Ibu. Jadi saya kalau menyuruh itu harus sama-sama untung. Siapa yang mau ikut kalau tidak sama-sama untung? Ya, Kan ya. gitu. Nah, tadi menarik kalimat Mas Dwi bahwa itu juga sebagai investor, jawabannya jelas iya. Hitung-hitungannya gampang. Nah, kalau teman-teman masyarakat di bawah itu tidak mau tidur-tiduran gitu ya, mau berinvestasi, kenapa tidak? Iya. Itu bisa dihitung semua. Tapi kebetulan saya tidak ahli hukum, tidak ahli bisnis ya, Iya, tapi iya. itu semuanya bisa dihitung matematikanya. Tapi menarik Bu. Jadi konsep ini kan mungkin ya itu tadi ya perlu diperkenalkan, perlu Ya. disosialisasikan. Justru itu. Karena saya sendiri Bu ya, mungkin saya bukan orang pertanahan, bukan orang perumahan, tapi ketika melihat misal di Bogor sendiri ada perumahan kumuh, mohon maaf gitu ya, apa nggak bisa ditata ya? Biar, jadi maksudnya saya pribadi senang melihat ketika orang semua dapat akses mobil setiap rumah. Kemudian belum kalau misalnya ada kebakaran, berapa lama ketika tidak ada akses mobil itu kan akan sangat dampaknya luar biasa. Nah, saya pikir ini satu konsep yang menarik ya. Wah, saya beruntung banget sore ini. Namanya
Mas Dwi itu nanti sebagai fasilitator kami untuk membantu menyuruh kepada masyarakat. Siap. Pola konsolidasi tanah ini sangat menguntungkan, Ya. sangat menguntungkan, dan itu kekumuhan itu biasanya justru terletak di kota-kota. Ya, justru itu Bu. Ya, Terletak di kota dengan lahan yang terbatas, ya semacam itulah. ya, Tapi ya dengan segala keterbatasan, mungkin mohon maaf sekali lagi ya, mungkin pendapatan yang rendah, Ya. sehingga mereka tidak punya pilihan lain. Ya. Tapi ya saya kira menariknya gini Bu, kalau saya berpikir, kan sebenarnya kalau kata kasarnya kan mereka mau digusur nih, Ya. digusur, rumahnya dihancurin. ya, ya, Tapi digusur mereka nggak boleh pindah. ya, Dan mereka Nanti tetap ditempatkan ya, ditempatkan kembali dan mereka mendapatkan sesuatu yang lebih. ya, Harkat martabatnya dinaikkan. ya. Gitu. Kemudian Mas Dwi, Ya. yang sangat kita perhatikan kalimat undang-undang itu luar biasa. Investor Ya. atau developer tadi wajib menyiapkan rumah singgah selama pembangunan itu dilaksanakan. Wajib. Wajib. Oke. Wajib. Ya, ya. Nah terus ini Bu, mungkin agak sedikit ke belakang tadi. Ketika ada program 3 juta rumah per tahun, dan ini menjadi amanat konstitusi, undang-undang dasar. Kemudian ada undang-undang tentang perumahan dan tadi tentang Kawasan permukiman dan kawasan rumah susun. dan kawasan rumah susun. Nah, yang perlu dipahami bahwa di sini tugas negara Ya. punya kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang layak. Tetapi bukan berarti gratis ya Bu ya. Ya. Nah, ini menarik Mas Dwi untuk dibahas. Sebetulnya negara juga tidak menjanjikan semua warganya memiliki rumah, memiliki Ya. dengan sertifikat hak milik misalnya. Bukan memiliki, Ya. tetapi menyediakan tempat tinggal Ya, yang layak. yang layak. Ya, beda arti ya. Beda arti. Oke. Karena tadi kan ada sewa, ada Oke. gratis, Hmm. ada nyicil 20 Ya, ya, tahun ya, ya. gitu. Ada mungkin dia ngontrak rumah orang, ya. Tapi Ya. nanti kita perbaiki gitu. Nah, yang ada satu lagi program Mas Dwi disebut adalah bantuan stimulan rumah swadaya. Arti gotong royong ini luar biasa loh. Ya. Mas Dwi, Ya. apalagi kalau saya maknai dengan pengalaman membuat undang-undang. Ya. Yang bergotong royong itu pertama kali seharusnya para pengelola tanah, ya. Para pengelola tanah. Contoh, Oke. BNN itu dikelola oleh Kementerian Keuangan misalnya, Oke, ya. BMY oleh badan di daerah misalnya. Nah, ini seharusnya bisa memahami bahwa undang-undang itu sudah mengatur pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan tanah-tanah BMN, tanah-tanah BMD itu untuk membangun rumah rakyat tadi. Iya, Nah, iya, iya, iya. kemudian najir dari tanah wakaf itu sudah kita atur juga bahwa tanah-tanah wakaf yang tidur itu dapat dibangun untuk rumah susun. Oh, Nah, ini oke. nanti kita bicara 7 pola tadi. Oke, Iya, oke, oke. 7 pola penyediaan tanah. Tapi mungkin gini Bu, sedikit mudah-mudahan masih relevan ditanyakan, mudah-mudahan dengan keinginan pemerintah menjalankan amanat konstitusi ini. Misal nih Bu ya, kalau kita bandingkan dengan barangkali negara lain gitu, apakah mereka seperti itu kira-kira Bu ya? Mungkin hanya spill aja nih, yang barangkali Bu punya informasi ya, negara lain ternyata melakukan yang seperti Indonesia ini, atau gimana ya Bu kira-kira? Ya, dulu kami juga studi banding, Mas. Jadi memang housing career ya. Oke. Jadi dimulai dari dia menempati rumah gratis dulu memang, tapi tidak boleh selamanya dia gratis. Oh, gitu. Ketika iya, dia iya. sudah mampu, silakan menyewa di rusunawa. Gitu. Itu juga dilakukan negara-negara lain. Nah, yang rumah singgah itu gratis Bu ya? Yang rumah singgah gratis. Oh berarti ya. kalau di Indonesia Bencana, ya rumah khusus. Ya. rumah khusus. Kemudian kalau sudah mampu, sudah Boleh. stabil, silakan menyewa. Ya, di rusunawa misalnya, Oke. dari sewa boleh mulai mencicil. Nah, boleh juga memiliki dengan rusunami, namanya rumah susun milik Ya, rumah susun. atau rumah tapak. Tadi kita bicara rumah susun, terus rumah tapak juga nih seperti itu. Ya, kalau rumah tapak sih sebenarnya ya sudah banyak yang familiar ya, Bu. Ya. Ya karena rumah tapak itu yang rumah yang tidak susun lah, gitu Ya. ya. Nah mungkin gini sedikit pertanyaan bagi kami yang memang bukan di bagian pertanahan, di bagian persertifikatan ya. Barangkali buat UN developers ini mungkin ada yang bertanya nih Bu ya, ketika ada satu rumah susun, rusunami tadi, Ya. itu sertifikatnya bareng-bareng atau gimana ya Bu? Iya, Itu kan tanahnya luar biasa. satu Bu. Ini membangunkan macan tidur yang kedua, Mas. Memang bidang saya itu hampir 30 tahunan ya Mas, itu menekuni rumah susun. Jadi ini pertanyaan bagus dan wajib dijawab untuk dijelaskan kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemilikan yang disebut satuan ya Mas. Kalau rumah susun itu towernya. Ya, towernya, Kalau oke. unitnya disebut satuan rumah susun. Oke. Ya, itu kita sebenarnya sedang memiliki ruang yang kita beli, ya, oke. ruang ini Ruang. ya sebatas luas karpet. Oke. Ya. Kenapa luas karpet?
hanya dinding ke dalam, karpet ini ke atas, dan plafon itu ke bawah. Oke. Karena di dalam dinding ini adalah hak bersama. Oh ya, Sketch-sketch oke. ini, Iya. apa namanya, konstruksi beton-beton itu milik bersama. Artinya apa, Mas Dwi? Dalam sistem pemilikan rumah susun di Indonesia, itu kita mempunyai dua kepemilikan. Yang pertama adalah kepemilikan satuan rumah susun atau apartemen yang kita beli. Yang kedua adalah kepemilikan bersama. Oh. Kepemilikan bersama ini ada tiga. Yang pertama adalah bagian bersama yang kita miliki. Oke. Contoh di depan studio kita ini ada koridor, Ya. maka itu adalah milik Milik bersama. bersama. Yang kedua adalah tanah bersama. Nah, Ya. yang di bawah kita itu untuk membangun rumah susun kita ini adalah tanah bersama. Oke. Jadi jangan merasa kalau punya apartemen itu tidak punya tanah. Tidak, kita punya tanah. Nanti di mana itu ditulis di sertifikat, nanti saya jelaskan. Oke. Yang ketiga adalah benda bersama. Oke. Benda bersama itu dimulai dari pagar kita masuk, gardu parkir, Iya, iya. kolam renang mungkin bersama Oke, di bawah. oke. Jadi struktur bangunan yang di luar rumah susun, di luar tower itu disebut benda bersama. Oh. Ada masjid, Iya, ada iya. lapangan parkir mungkin ya. Di luar itu benda-benda kita bersama. Seperti itu, tapi berdiri di atas tanah bersama. Oke. Nah, di mana kemudian letak kebersamaan? Kalau yang luas satuan sudah jelas ya Mas Dwi, Iya, iya. kita punya 27 meter di studio ini misalnya dengan hak milik atas satuan rumah susun. Nah, kebersamaan atas hak bersama tadi tertulis dalam nilai perbandingan proporsional dalam sertifikat. Oh. Jadi kalau Mas Dwi beli apartemen, Bu Maharani apartemenmu berapa luasnya? 27 meter. Mas Dwi, oke. Terus NPP-nya berapa di sertifikat? Jadi kalau beli tanah yang rumah landed ya cukup 27 meter titik gitu ya. Iya, Kalau iya. ini belum titik Mas Dwi. Belum, Kalau ya. beli apartemen, NPP-mu berapa? Nilai perbandingan proporsionalmu berapa? Itu menunjukkan, biasanya ditulisnya desimal. Misalnya Maharani lantai 27 gitu ya, 27 meter luasnya. Nilai proporsional saya itu 0,17 misalnya. Maka ketika lift itu rusak 10 juta mesinnya, saya bersama 1.000 teman-teman penghuni yang pemilik apartemen yang lain, sharing saya sebanyak 0,27 kali 10 juta. Oh. Nah, kalau liftnya rusak misalnya, kemudian kena tsunami gitu misalnya, roboh ini tower rumah susun kita roboh, maka tanahnya itu nilainya misalnya 100 miliar, maka Maharani punya nilai tanah 0,17 kali kali nilai 100 juta. 100 miliar. 100 miliar, 100 miliar. Oke. Nah, oleh sebab itu, Mas Wi, kepemilikannya itu di dalam nilai perbandingan proporsional itu mencerminkan hak dan kewajiban. Di Oh, 0,17 iya, itu iya, mengandung iya, betul, haknya betul. Maharani, misalnya, oh ternyata disewa oleh studio ini, misalnya 3 malam 15 juta, saya memperoleh uang sewa 0,17 kali. Ya. Apa? 15 juta. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang misalnya anggaplah menghasilkan dikalikan Ya. NPP tadi, kalaupun ada iuran Sharing, bersama ya. sharing tadi Ya. dari kalian NPP Ya, tadi. ya, Oh, ya. namanya sertifikat apa itu Bu, kalau ini? Hak milik atas satuan rumah susun. Hak milik atas kesatuan rumah susun. Nah, Mas Dwi, namanya kita juga sedang membangun hukum modern ya. Kalau saya boleh bangga ya. Di samping hak milik atas satuan rumah susun, kita sudah punya lagi lembaga hukum baru yang disebut SKBG Sarusun. Apa itu? Surat bukti Surat bukti. kepemilikan bangunan gedung Sarusun. Panjang banget ya Bu ya? Panjang. SKBG Sarusun itu adalah lembaga hukum baru yang diperkenalkan untuk masyarakat yang terkategori menempati rumah susun yang di bawahnya adalah tanah wakaf. Oh. Nah, atau tanah pemerintah daerah Oh, iya. yang disewa selama 60 tahun. Itu berbeda namanya SKBG Sarusun. Nah, ini baru satuan rumah susun yang tidak punya tanah. Karena tanahnya pinjam dari Pinjam. Najir. Sewa, bayar uang sewa tanahnya gitu. Di sana juga bayar uang sewa untuk BMN atau BMD. Ya, Nah, ya. seperti itu. Kalau sudah habis masa sewanya nanti statusnya gimana? Nah, sebenarnya di dalam peraturan itu menyebutkan itu kembali kepada Najir gitu ya, dan kembali kepada BMN atau BMD. Oke. Cuman itu tergantung perjanjian. Oh, Misalnya oke. dapat diperpanjang, kan 60 tahun udah usia bangunan ya, dapat diperpanjang nggak? Menariknya bahwa SKBG Sarusun ini juga dapat dijadikan jaminan hutang seperti tanah atau apartemen dengan lembaga fidusia. Kalau tanah
atau apartemen itu kan hak tanggungan. Hak tanggungan, Nah, ya. ini lembaga fidusia juga dapat dijual belikan kalau di apartemen itu dengan akte PPAT, kalau ini dengan akte notarial karena tidak ikut tanahnya. Oke. Jadi memang apa ya? Ya ini nggak usah orang lain. Kalau saya sendiri juga masih sampai sekarang masih mikir, ini Nggak kalau punya tanah. kalau beli rumah susun nggak punya tanah, ntar gimana ya? Riwa aman Jangan gitu ya? khawatir. Enggak ya? Enggak. Sudah aman ya? Iya, aman. Oke. Punya tanah. Jadi tanah di bawah 5.000 meter itu ya dimiliki oleh 1.000 pemilik satuan, pemilik apartemennya. Nah, kalau misalnya Bu, saya misalnya punya satu bidang, ya, Satu unit. satu unit. Ya. Itu kemudian saya jual. Ya. Nah, berapapun harganya ya, itu kan terserah, Iya, terserah monggo. penjual membeli Iya, ya. iya. Tapi NPP tidak akan pernah berubah. Tidak, kan dikantongi oleh sertifikat. Oh, langsung ya? Di dalam sertifikat Iya, tertulis? Iya, setelah luas, bawahnya NPP. Berarti ya anggaplah misal gini, ada satu unit yang menurut pembeli ini sangat wow sehingga mau bayar harga tinggi gitu dengan alasan apapun misalnya Iya. gitu. Dan seorang penjual karena tinggi nih, Iya. lepasin gitu. Iya. Tetap NPP nggak bisa ya? Tidak. Jadi NPP dan luas tanah itu tercantum di dalam sertifikat SAM Samsung dan begitu masuk di dalam lingkungan rumah susun, dia tunduk kepada peraturan P3SRS. Apa itu? P3SRS itu persatuan atau perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun. Nah, Oh. itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk kenyamanan, ketertiban penghunian gitu ya, sebanyak 1.000 orang tadi pasti. Nah, Ya. yang mengelola itu apakah dari misalnya nih Ya. kami 1.000 orang di rusun, kemudian dari 1.000 orang membentuk kepengurusan dan membayar orang meng-hire untuk mengurus, atau dari pemerintah yang menyediakan itu? Ya, wah, pertanyaan menarik dan aduh, Mas Dwi ini host yang sangat cerdas ya, dan cermat ya. Ada aja pertanyaannya dan itu pas banget karena ini memang harus Ya, disosialisasikan. ya. Jadi setelah rumah susun itu selesai dibeli oleh 1.000 unit Ya. orang tadi, segera itu dibentuk P3SRS. Bahkan itu ada aturannya pada saat serah terima pertama kali kepada pembeli si developer ini, itu ada masa transisi Oke. yang harus membentuk P3SRS, dan P3SRS tadi di dalam undang-undang dinyatakan dapat membentuk badan pengelola atau dapat menunjuk badan pengelola yang tentu kapabel ya di Oke. bidang pengelolaan hunian tingkat tinggi. Iya, iya, iya. Seperti itu boleh Boleh ya? menunjuk. Menunjuk. Tapi tentu kan semuanya nanti dihitung biaya pengelolaannya. Ya, jadi gini Bu, karena saya belum pernah ya punya rumah susun, jadi pernah dengar entah benar entah salahnya. Saya juga belum pernah secara khusus mencari info tentang itu ya. Katanya nih kalau rumah susun ini untuk bayar listrik iurannya sekian, bayar air sekian, di kadang-kadang mohon maaf nih ada yang rusun yang kadang suka ngetok nih tinggi banget bla 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 gitu, atau gimana sih Bu sebenarnya kayak gitu? Ya, itu memang sebenarnya tergantung juga sih ya. Bagaimana developer ini dapat memberi contoh dengan baik, karena jangan salah bahwa suatu saat developer ini sudah tidak ada lagi. Suatu saat yang ada itu P3SRS. Oke. Jadi perhitungan bagaimana memungut per unit gitu ya, itu seharusnya kan berdasarkan nilai perbandingan proporsional tadi. Oh, Misalnya oke, biaya NPP tadi. pengelolaan 1 bulan sekian, nah IPL-nya dihitung seperti itu gitu ya. Pengelolaan total maksudnya? Ya, misalnya seperti itu ya, sampai ada sinking fund segala, sebetulnya matematikanya sih jelas itu ya di dalam undang-undang. Nah, namun biasanya pelaku pembangunan nih, mohon maaf nih, itu ya. biasanya menjaga image. Rumah susun ini ada mereknya loh. Ini Oh, gitu. didirikan oleh PT Angin Ribut, Nah, gitu ya. Sehingga harus tampak keren terus, harus tampak bersih, harus tampak ini. Jadi ada kekhawatiran dari para developer ini, jangan-jangan P3SRS ini tidak bisa mengelola, sehingga labelnya tadi menjadi kumuh gitu. Nah ini, maka oleh sebab itu saya mengajak para developer bahwa mari kita berdayakan atau kita didik P3SRS ini untuk kemudian bagaimana merawat tower-tower ini dengan baik, termasuk operasional hariannya ya dengan IPL, kemudian sinking fund-nya dengan pemeliharaan dan sebagainya, sehingga suatu saat developer ini tidak ada, maka image rumah susun ini tetap terjaga dengan baik. Oh iya. Seperti itu. Jadi gini Bu, ini sekedar mengklarifikasi nih, jangan sampai saya nanti dan developer juga salah berpikir gitu. Tadi kan setiap rumah susun ada Badan pengelola. badan pengelolanya. Nah, terus sepanjang, kalau misal perumahan aja ya, rumahnya saya tahu, kalau perumahan itu masih dalam lingkup developer, artinya masih ada pembangunan yang belum kelar gitu, masih ada jual beli dan lain sebagainya, maka masih dikelola oleh developer.
Sehingga termasuk kebijakan iuran, perbaikan apapun itu developer. Ketika sudah selesai, sudah dibeli semua oleh pembeli, developer lepas, kemudian ada serah terima ke Pemda. Nah, itu kan akhirnya menjadi milik Pemda, aset-aset yang rumah tapak, kita bicara tapak dulu. baik. Nah, sehingga kemudian kalau yang pengalaman kami, kalau sudah dikelola Pemda, maka ya itu sudah urusan lingkungan masing-masing. Apakah setiap RT atau RW punya satpam berapa, iuran sampah berapa, kematian berapa, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di rusun tadi, itu apakah seperti itu nunggu pembeli selesai semuanya, selama masa transisi dikelola oleh developer, kemudian setelah itu baru oleh tadi apa Badan pengelola sendiri, atau seperti itu atau gimana? Ya, di dalam masa transisi itu sudah jelas diatur, Mas Dwi, bahwa pada saat masa transisi maka developer itu sudah dapat memungut iurannya, itu berdasarkan NPP tadi ya, seberapa dia memerlukan uang untuk pemeliharaan, kemudian berapa dia harus memungut per unit. Nah, itu berdasarkan NPP. Kemudian tentu developer akan mengawal sampai terbentuknya P3SLS, sampai terbentuknya badan pengelola. Karena yang paling paham dalam pembangunan rumah susun secara fisik ya, bagaimana mechanical electricalnya, bagaimana genset ditempatkan, plumbingnya, semuanya itu adalah developer. Ya, oleh sebab itu saya sih bersaran marilah antara developer dan P3SLS atau calon-calon P3SLS tadi ya bergandeng tangan untuk sama-sama memahami bahwa pengelolaan itu menjadi hal yang utama yang harus diwariskan. Artinya gini, kapan dari developer ini menyerahkan kepada badan pengelola tadi? Apakah setelah terbentuknya P3SLS walaupun belum sepenuhnya terjual? Ya, jadi begini, ini menarik nih, aduh Mas Dwi ini terlalu cerdas ya untuk bertanya. Menariknya gini, setelah itu terjual, meski misalnya 1.000, terjual 800, masih sisa 200, maka yang 200 ini sertifikat SHM seharusnya itu masih atas nama developer. Nah, maka automatically developer bukan sebagai developer, tetapi sebagai anggota P3SLS, karena dia ikut berlingkup di dalam lembaga P3SLS, ikut kemudian menunjuk badan pengelola itu sendiri. Dianggap sebagai penghuni. Ya, pemilik dan penghuni. Oke, baru paham. Nah, ini mungkin Bu Maharani. Balik lagi. Bagi para milenial, ini kan tantangan ke depan semakin berat, walaupun peluang katanya juga semakin terbuka lebar. Tapi yang pasti, pertambahan penduduk di seluruh dunia, tidak di Indonesia saja, itu semakin pesat. Sedangkan tanah, ya itu aja, tidak pernah bertambah. Bahkan mungkin ada yang berkurang dengan perubahan iklim, misalnya dari tenggelam dan lain sebagainya. Nah, apa nih yang bisa Ibu sampaikan ke generasi muda ini dalam rangka contohnya memahami tadi? Oke lah, jangan selalu mindsetnya rumah tapak nih, bisa rusun atau gimana, Bu? Ya, wah ini luar biasa. Jadi gini, Mas Dwi, pertama kali kebijakan atau undang-undang rumah susun itu diterbitkan itu tahun 80, Mas. 80? Ya. Oke. Dengan undang-undang nomor 16 tahun 85. Itu semuanya menolak setiap saya sosialisasi. Ngopo, kalau yang dulu saya masih muda ya Mas, ngopo Mbak Maharani sosialisasi neng desa, neng kota ya jauh ke tanah, ngopo tinggal di rumah susun gitu ya. Budaya kita bukan tinggal di rumah susun. Nah, itu cerita semakin berkembang. Termasuk saya, Bu ya. Saya masih ragu, masih rumah tapak minded. Ya. Kemudian kita punya undang-undang pengganti undang-undang 85, itu undang-undang nomor 20 tahun 2021, tahun 2011. Itu sudah diganti dengan undang-undang rumah susun. Sekarang mohon maaf nih Mas Dwi, tunjukkan kepada saya bahwa siapa sih yang tidak mengantri di apartemen murah? Siapa sih yang tidak tertarik kemudian untuk membeli rumah atau apartemen di tengah kota? Kalau Mas Dwi punya di Bogor, kenapa tidak di sana Sudirman, Tamrin kalau ada apartemen yang murah misalnya? Coba kalau saya jawab, kira-kira gitu. Karena mungkin keren, terus lebih kayak lebih dekat ke tempat kerja. Nah, itu. Ya itu di situ. Maka budaya habit, kebiasaan itu ya. Ternyata ya fine aja. Ternyata saya sekarang nggak perlu jualan program, nggak perlu sosialisasi hukum rumah susun, semua sudah antri beli apartemen. Cuma paling mungkin kayak tadi hak dan kewajiban serta status itu yang mungkin perlu disosialisasikan. Termasuk pembentukan P3SLS, termasuk ya tadi pemahaman bahwa jangan khawatir Anda punya tanah di bawah. Itu. Jadi buat para milenial, generasi Gen Z ini dan milenial atau generasi muda,
Nggak perlu khawatir ya Bu ya? Nggak perlu khawatir, apalagi non sewu Ya. dengan LRT, dengan Oke. MRT, semuanya nanti connect di lorong bawah tanah untuk mencapai stasiun-stasiun. Kita punya TOD-nya MRT Jakarta misalnya. Saya tinggal di Haji Nawi, Mas Lia di Jakarta. Ya. Itu nanti semuanya akan tergusur dengan TOD ya untuk mendukung kedekatan dengan stasiun. Akan dibangun apartemen-apartemen di Haji Nawi, Cendrawasih, sampai Cilandak, sampai sana-sana itu Cipete, itu kota-kota besar yang Ya. yang berpeluang untuk dibangun apartemen-apartemen tingkat tinggi. Ya. Yang tadinya misalnya satu kelurahan itu sekian hektar hanya dihuni oleh rumah tapak berapa ratus orang, nanti akan ribuan orang tinggal di rumah susun ini. Tapi menarik juga ya, Bu. Saya pernah terlibat diskusi dengan seseorang gitu. Ya walaupun namanya diskusi kan pendapat orang tidak selalu sama ya. Tetapi sepertinya generasi sekarang ini memang melihat kayak kepemilikan itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Tidak seperti saya masih merasakan betapa kepemilikan lahan, tanah, kepemilikan apapun itu menjadi sesuatu yang wajib. Contoh dulu ada yang bilang ya kalau kebutuhan kita pangan, sandang, papan. Tapi katanya ada yang bilang sekarang ada juga mikir pengen punya rumah repot-repot gini, kita nyewa nggak betah pindah. Yang penting misalnya mobil pun misal ada, bahkan sekarang sudah banyak transportasi umum yang dengan mudah jadi Dan nyaman. gitu. Pergeseran itu Ya. katanya sih generasi sekarang nggak tahu ya developers apakah masuk kayak gitu apa enggak gitu. Gimana nih Bu? Ya, kalau saya sangat setuju dengan statement itu. Nah. Anak-anak sekarang itu luar biasa. Nggak perlu memiliki, cukup sewa apartemen orang saja gitu ya. Iya. Dan nanti kantornya pindah, dia bisa pindah. Mhm. Jangan salah, tidak hanya itu, mungkin sangat menggelitik ini baru Mas Dwi dengar. Anak-anak saya itu keluarga-keluarga muda ya, itu beli mainan itu dihitung. Maksudnya? Jadi mainan itu sekarang disewakan. Oke. Ya sampai box bayi, sampai tempat mandi bayi, sampai mobil-mobilan, motor-motoran anak-anak itu, balita itu semuanya sewa. Disewa. Iya, 1-2 bulan kalau anaknya sudah besar nggak pakai daripada gudang yang penuh dijual, dikembalikan ke penyewa atau dia sendiri. Dulu saya kalau ke rumah cucu saya semuanya kayak gudang ya, mainan-mainan kenapa tidak ditata yang rapi disewa-sewakan. Oke. Seperti itu. Ya. Anak-anak muda sekarang luar Ya. biasa menghitungnya yang kita Ya. perlu akui. Tapi ya memang sih setiap zaman punya tantangan, punya tren, punya selera masing-masing ya. Tapi intinya kaitan dengan pertanahan dan perumahan ini, saya pikir pemerintah juga sudah melakukan langkah yang tepat ya Bu ya, Sangat untuk mengatasi itu 3 ya. juta. 3 juta. Nah. Termasuk rusun tadi ya. Iya, iya, termasuk berbagai kemudahan bantuan stimulan. Oke. Yang penting tujuan 3 juta itu merumahkan orang yang layak, gitu, memberikan dia lingkungan yang layak dan sehat. Dan jangan lupa kita harus bergotong royong. Ya, nah Untuk mensukseskan itu. ya, balik lagi ke gotong royong Mas. Boleh dong, saya ini nebeng iklan gitu. Ah, boleh. Jadi keperluan saya memang ingin sekali mensosialisasikan 7 pola. Oke. 7 pola penyediaan tanah. Ketika para developer ini ruwet gundet mumet, aku harus bangun tower-tower ke orang tanahnya gitu ya. Iya. Gimana bagaimana memanfaatkan dengan 7 pola tadi? Oke. Yang pertama ini adalah pemberian hak di atas tanah negara. Oke. Nah, ini sudah sangat lazim dilakukan oleh para developer dengan memohon, karena developer itu rata-rata adalah badan hukum yang hanya boleh mempunyai hak guna bangunan, maka developer ini memohon hak guna bangunan di atas tanah negara. Oke. Itu sudah lazim ketika sudah diberikan izin lokasi dan ada mulailah dia membebaskan, membebaskan tanah-tanah itu, kemudian menjadi tanah milik tanah yang dikuasai oleh negara ya, sebutkannya tanah negara. Developer itu memohon kepada Badan Pertanahan Nasional ya, Kementerian ATR, yang sekarang disebut di daerah itu adalah kantor-kantor tanahan. Nah, di sana dilakukanlah pemberian hak guna bangunan. Misalnya tadi 5.000 meter untuk 3 tower gitu ya. Nah, itu pola yang lazim, pola yang sudah biasa. Tapi kan pertanyaannya, tanahnya kan beli gitu ya, yang pertama Mas. Yang kedua, membeli langsung dari tanah-tanah masyarakat. Ya, yang dia sudah punya izin lokasi, tanah masyarakat itu langsung dibeli karena kebetulan tanahnya adalah HGB gitu ya, yang bisa dibeli oleh developer. Kalau tanah masyarakatnya hak milik, haknya harus diturunkan dulu menjadi HGB, nanti dibeli, itu semua di dalam 5.000 meter, dia langsung beli ke tanah-tanah masyarakat. Nah, itu juga sudah lazim. Nah, yang belum lazim adalah tadi yang sudah kita bahas sangat lama, konsolidasi tanah. Inilah yang saya ketuk dari developer hatinya, terutama hati nuraninya. Maka jangan ragu-ragu melaksanakan pola ini sepanjang masyarakat itu oke, dan iming-iming ya, iming-iming terutama iming-iming itu
kemudian apa ya, iklan lah ya, iming-iming itu sangat menarik, kita buat semenarik mungkin sehingga masyarakatnya nanti mendapat hunian yang cantik ketimbang yang ungu, dan itu jangan khawatir, masyarakat disediakan rumah singgah, dan jangan khawatir lagi Pak Bupati dan Pak Wali Kota akan mempunyai PAD yang baik loh Mas. Ya, karena nilainya. Di samping nilainya, tadinya 5.000 meter itu hanya dibayar wajib pajak PBB, itu hanya misalnya 100 orang, gitu ya. Sekarang ribuan orang akan membayar PBB karena dia ada di tower-tower itu. Plus kalau itu jadi, misalnya tadi ada 3 tower, 1 untuk komersil, gitu jual belinya BPHTB menjadi pemasukan juga untuk Pemda-Pemda. Belum nanti nilai usahanya ya? Pajak-pajak dari usaha itu ya. Nah, itu yang ketiga. Jadi tadi dari di atas tanah negara, kemudian langsung beli dari tanah-tanah masyarakat. Pola konsolidasi tanah ini developer tidak perlu membeli tanah, tetapi cukup bekerja sama dengan masyarakat yang tinggal di daerah kumuh. Pak Bupati dan Pak Wali Kota berkewajiban untuk menetapkan lokasi konsolidasi. Kemudian dia bersama-sama gotong royong beneran ini membangun tower-tower. Dan ini Bu, jangan lupa bahwa ketika konsolidasi tanah ini oleh Pak Bupati dan Wali Kota, maka dipastikan tata ruangnya ini aman. Ya, jadi sangat pintar, ini sangat betul bahwa siapapun yang memakai pola apapun, yang pertama kali tentu tata ruangnya harus tata ruang perumahan. Ya, betul. Seperti itu, dan itu sudah terkandung di dalam izin lokasi. Tidak akan diberikan izin lokasi perumahan kalau memang dia lokasinya itu bukan perumahan. Oke. Ya, zonanya bukan zona ya. perumahan. Nah, yang keempat ini menarik. Saya justru akan mengetuk Ibu Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang bertugas mengelola tanahnya, dan kementerian siapapun ya, kementerian manapun, kemudian lembaga pemerintah manapun yang punya tanah ya, kemudian pemerintah daerah dengan BMN atau BMD berupa tanah, itu dapat dilakukan dengan cara sewa selama 60 tahun untuk membangun rumah susun ya, yang tadi diterbitkan SKB Desa Rusun. Juga misalnya dia punya HPL ya, Pemda atau pemerintah pusat tadi tanahnya punya HPL, bisa dikerjasamakan dengan developer, kemudian diberikan hak guna bangunan. Nah, developer ini kemudian bisa membangun rumah-rumah susun komersil dan rumah susun milik MBR. Nah, itu sudah berapa tuh? Sudah 4 ya, 4. Ini yang kelima nih menarik, Mas Dwi, terkait bank tanah. Di bank tanah ini. Ya, itu dihimpun dari tanah-tanah negara bekas tanah terlantar. Nah, itu salah satunya, tanah-tanah itu dapat dipergunakan untuk pembangunan rumah-rumah rakyat. Nah, itu monggo segera disosialisasikan oleh Kementerian ATR BPN bagaimana pemanfaatan tanah-tanah negara bekas tanah terlantar ini untuk dijadikan tempat pembangunan rumah tapak atau rumah susun bagi MBR. Berarti yang bank tanah itu khusus untuk tanah negara yang terlantar? Tidak. Tetapi saya tidak berwenang menjawab itu karena saya tidak ahli bank tanah. Tapi salah satunya itu adalah dapat dipergunakan, dioptimalisasikan untuk pembangunan rumah MBR. Diperbolehkan ya? Boleh. Hanya MBR? Termasuknya peruntukannya yang miskin. Kalau yang komersil tidak. Tidak, hanya MBR ya? Iya, MBR dan ke bawah. Desilnya yang lebih, yang miskin. Kalau bank tanah kan khusus. Tadi bank tanah boleh. Kelima ya Bu ya, bank tanah ya? Iya, kelima itu sebetulnya bukan bank tanah. Saya sebetulnya tanah negara bekas tanah terlantar. Ya. Nah, yang keenam sekarang ya. Yang keenam itu melalui pola pengadaan tanah. Pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, jangan salah menyebut, kita punya lembaga hukum pengadaan tanah, kita juga punya namanya penyediaan tanah. Kalau pengadaan tanah itu belum titik, Mas Dwi, kita selalu dibarengi setiap menyebut pengadaan tanah itu adalah untuk pembangunan kepentingan umum. Nah, selalu ada pengadaan tanah dilakukan untuk pembangunan kepentingan umum. Tapi kalau penyediaan tanah boleh untuk apapun, tidak harus kepentingan umum. Nah, 7 pola ini kebetulan penyediaan tanah. Nah, pengadaan tanahnya ada di pola ke-6. Pola ke-6 ketika kita bicara bahwa negara atau pemerintah pusat, pemerintah daerah boleh kok dengan anggaran APBN atau APBD membeli tanah ya untuk misalnya relokasi yang kena jalan tol gitu, yang kena waduk gitu ya, yang kena jembatan dan yang kena pembangunan infrastruktur apapun,
itu boleh dilakukan pengadaan tanah gitu ya untuk kepentingan umum. Nah, Iya. salah satu kepentingan umum yang sekitar 21-an lah ya, itu kriteria kepentingan umum, pembangunan kepentingan umum itu salah satunya adalah konsolidasi tanah, perumahan MBR, Ya. dan satu lagi penataan kumuh. Nah, Oh, itu iya. termasuk kepentingan umum. Kepentingan umum. Nah, itu boleh dengan slot APBN atau APBD. Nah, terakhir ini paling menarik nih Mas Dwi. Yang terakhir adalah sewa 60 tahun dari tanah wakaf. Sewa 60 tahun. Luar biasa ketika ribuan hektar tanah-tanah wakaf ini tidur. Oh iya. Ketika kita punya banyak sekali tanah wakaf, tidak hanya tanahnya yang tidur, tapi najirnya mungkin juga tidur, non sewu ya, Iya, iya. karena tidak mengoptimalkan tanah-tanah kosong ini. Nah, silahkan pemerintah atau developer bisa membangun tower-tower di atas tanah wakaf dengan uang sewa. Begitu Najir nanti mendapat uang sewa 60 tahun, kenapa tidak dia dengan uang sewa membangun pesantren-pesantren baru lagi, Oh, gitu. iya, iya, Dan iya, iya. tower-tower ini dimanfaatkan oleh masyarakat MBR lagi nih, Iya. MBR lagi selama 60. Dan secara kepemilikan masih tetap punya ya yang Tanahnya masih punya Najir ya, masih punya wakif dikelola Ya. Najir. Satuan seharusnya itu bisa dimiliki oleh para MBR. dan hasil sewa itu bisa untuk mengembangkan. Mengembangkan wakaf, namanya pemberdayaan. Jadi malah justru sebenarnya kalau konsep yang ini malah kalau untuk para pemegang wakaf ini yang malah mungkin bisa jadi menarik ya. Menarik Daripada dan nganggur. menguntungkan daripada nganggur. Iya. Nah, ini Mas Dwi dan Bapak Ibu sekalian ya, para pemirsa terutama Bapak Ibu developer, kemudian Bapak Ibu Menteri yang kebetulan punya tanah-tanah kementerian yang tidur, kemudian Bapak Ibu Bupati Wali Kota, Gubernur yang BMN BMD-nya itu tidur. Mari kita tadi tagline tadi gotong royong, menyadari bahwa negara ini butuh tanah untuk 3 juta rumah, dan itu tidak semuanya harus beli. Kita bisa sewa 60 tahun, kita bisa lewat konsolidasi tanah, kita bisa mengetuk bank tanah, dan selanjutnya maka saya sih sangat kagum ya dengan tagline bergotong royong. Pertama, bergotong royongnya melalui pemahaman bersama dulu bahwa tanah ini tidak kemana-mana kok, Ya. hanya disewa 60 tahun. Ya. Jangan khawatir gitu, bahwa konsolidasi tanah itu tidak pernah rugi, selalu untung. Iya, iya. Gitu. Pemda-pemda juga itu, jangan khawatir dengan dibangun rumah susun, PAD ini akan naik karena dari tanah yang kecil itu yang tadinya bayar pajak PBB-nya sedikit, sekarang sudah ribuan. Oke. Jadi tadi buat UNB Lovers ya, kata kuncinya dalam pengadaan program 3 juta rumah ini gotong royong, dan yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Ya. Jadi Koordinasi, ya, komunikasi. program yang bagus ini kalau tanpa komunikasi dengan banyak pihak, saya kira juga akan menjadi omong kosong ya. Ibu, untuk mengakhiri sesi ini barangkali, adakah closing statement yang bisa Ibu sampaikan? Ya, saya kembali lagi kepada gotong royong untuk 3 juta rumah. Itu memang statement yang luar biasa ya dari pemerintah. Mari kita dukung itu. Jangan pernah khawatir karena semuanya sudah dilindungi oleh undang-undang. Kepastian hukumnya sudah jelas. Hukumnya jelas. Untuk 7 pola pengadaan tanah itu ada di Undang-Undang Rumah Susun, yang 6 pola ada di Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kebetulan saya juga termasuk Panja DPR RI yang membangun RUU Wakaf. Nah, di pasal berapa ya, 49 apa ya, penjelasannya sudah jelas bahwa pemberdayaan tanah wakaf dapat dipergunakan untuk pembangunan rumah susun. Oh, sudah jelas. Sudah jelas di sana. Kemudian di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan PPPP pelaksanaannya juga itu sudah jelas bahwa kerjasama pemanfaatan tanah-tanah BMN dan BMD dapat dilakukan dengan cara sewa. Oke. Nah, cara sewa itu hanya tercantum 5 tahun sampai 50 tahun untuk pembangunan infrastruktur itu ya, yang lainnya cuma 5 tahun, tetapi di closing dengan huruf terakhir itu ya, bahwa jangka waktu sewa juga dapat ditetapkan oleh undang-undang. Oh. Nah, undang-undang yang baru, Undang-Undang Rumah Susun, itu menetapkan jangka waktu sewa untuk tanah wakaf dan tanah BMN BMD itu selama 60 tahun. Selama atau sampai dengan? Sampai dengan Artinya boleh di bawah itu ya, maksimal 60 tahun. maksimal 60 Dan tahun. dapat diperpanjang. Diperpanjang itu tergantung perjanjian. Perjanjian. Ya. Tetapi sekali lagi jangan khawatir karena undang-undangnya sudah mendukung. Oke. Jadi regulasi sudah mendukung. Mari kita lembaga kementerian
bergotong royong untuk saling menyediakan tanah bagi pembangunan 3 juta rumah. Dan mungkin sebelum kita tutup, barangkali perlu juga kita meyakinkan buat para developers di sana, mungkin harus diyakinkan dengan bahwa terutama yang tanah wakaf gitu. Karena wakaf ini kan mohon maaf ya, sensitif ya, rumah Tuhan. Ya, ini tanggung jawab dunia akhirat ini. Ya. Sehingga bahwa undang-undang atau instrumen apapun di dalam hukum Indonesia ini sudah mempertimbangkan faktor itu ya Bu. Ya, Sudah. pertimbangannya terletak di sini Mas Dwi. Di dalam undang-undang itu sangat jelas bahwa pelaksanaan sewa atau kerjasama ini dilakukan dengan memperhatikan syariah Islam. Jadi tidak perlu ragu lagi Ya. buat semua pihak terkait dengan tanah wakaf ini. Ternyata sudah dipertimbangkan berdasarkan syariah Islam. Jadi tidak perlu Terutama ragu. Najir, Ya. Najir, wakif, Najir, jangan ragu-ragu Ya, jangan itu ragu. di situ. Dan salah satunya adalah perubahan peruntukan wakaf. Saya sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa akte ikrar wakaf yang disimpan di KUA dan disimpan oleh Najir dan Wakif itu tidak ada yang menyebutkan bahwa saya mewakafkan untuk pembangunan rumah susun. Sampai tidak ada. Tidak ada. Nah, padahal kita butuh itu. Oke. Ikrar wakaf itu dapat dirubah peruntukannya bahwa tanah itu sesuai tata ruang tentu ya, Oke. diperuntukkan untuk diikrarkan untuk pembangunan rumah susun. Baik. Ibu Maharani, ini informasi yang sangat luar biasa. Saya kira tadi dari saya sendiri dari yang tidak tahu nih, ya setidaknya pernah mendengar lah, setidaknya pernah mendengar. Kalau ingat semua mungkin enggak ya, tapi dengan membuka informasi seperti ini nanti barangkali termasuk developers bisa mungkin browsing sendiri ya. Oh ternyata seperti ini. Dan ini saya mau tanya sebelum kita tutup nih, adakah kesempatan bagi developers mungkin di sini yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Ibu? Boleh ya, Bu? Boleh, dan saya bisa ditayangkan Mas, saya sudah mulai mendesain buku anak untuk 3 juta rumah. Nah di situ adalah hasil analisis dari segala peraturan perundang-undangan terkait pertanahan ya, dan perumahan yang kemudian kita harmonisasikan, kita sinkronisasikan. Oh ternyata semua undang-undang sudah mendukung untuk penyediaan 7 pola penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan. Buku dengan judul Tanah untuk 3 juta Rumah Rakyat. Ya, Nah, nanti ya. bisa ditayangin di sini nih, di depan nanti ya. Sama editor yang tayangin di sini ya, biar semua tahu. Ibu, kalau ada yang mau diskusi boleh datang ke Pusat Studi Hukum Oh sangat boleh, dan Pertanahan dan Perumahan UNB. saya sedang mengiklankan ini Mas Dwi, Ya. bahwa Pusat Studi Hukum Pertanahan dan Perumahan UNB ini Ya. Universitas Nusa Bangsa yang terletak di Bogor, tapi luar biasa segitiga emas, dilewatin oleh 3 jalan tol Bapak Ibu sekalian ya, dan semuanya pintu akses keluar masuk itu ada di sini. Bapak Ibu tidak kesulitan yang dari Bekasi, saya yang dari Pondok Labu, teman-teman yang dari mungkin Bandung, Cianjur dan sebagainya, ternyata lebih mudah ya untuk mencapai Universitas Nusa Bangsa ini. Kita sedang ada rencana untuk menggelar pelatihan, yaitu pelatihan hukum properti bagi tadi developer muda gitu ya, yang ingin bergabung di program 3 juta rumah. Kita menyiapkan program pelatihan itu sedemikian rupa yang materi-materinya pasti sangat dibutuhkan oleh para developer muda, boleh juga oleh notaris PPAT, kemudian para penegak hukum, hakim, jaksa, dan lawyer, kemudian juga oleh para tadi BUMN BUMD yang bekerja di bidang pembangunan perumahan seperti Perumnas, kemudian Waskita Karya, Utama Karya dan sebagainya. Silahkan nanti Bapak Ibu bergabung di pelatihan kami. Insya Allah itu dalam 3 hari Bapak Ibu sudah akan menguasai berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau trik-trik bagaimana menjadi developer yang handal. Kalau mau bergabung atau diskusi nanti di mana Bu? Bisa kontak di mana? Oh, silahkan di UNB langsung aja ya, datang aja di UNB, ada nomor teleponnya, atau kita akan monggo kalau akan misalnya dari teman-teman perwakilan dari developer akan diskusi di tempat Mas di sini, kenapa tidak? Siap. Nanti developers bagi yang tertarik bisa bergabung dengan kami di podcast juga boleh lah, nanti kita ketemukan dengan Ibu Maharani atau mungkin lebih luas lagi dari teman-teman di Pusat Studi Hukum Pertanahan dan Perumahan Universitas Nusa Bangsa. Oke, Ibu Maharani, terima kasih atas sama-sama. Saya yang sangat berterima kasih kesediaan waktunya. Ya, saya diberi peluang, terima kasih ya untuk podcastnya, dan untuk UNB saya diberi peluang untuk mensosialisasikan bahwa
kami siap mendukung 3 juta rumah dalam penyediaan tanah. Baik, kami di tim podcast juga siap mendukung dengan mengingatkan gotong royong. Oke, WNB Lovers, kita ketemu lagi di podcast berikutnya, di edisi berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Sekali lagi terima kasih Ibu Maharani. Sampai di sini kita jumpa kembali di mungkin diskusi yang lain. Monggo. Oke. Baik, Selalu. sampai jumpa. Ibu juga sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi lagi. Ya, terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih buat WNB Lovers semuanya. Nusa Bangsa Solusi.